dimanapun berada. Oke. Halo, selamat siang sahabat BPG PDIY dan juga insan edukasi dimanapun berada. Kali ini kita kembali lagi dalam program Sisi Cermat, Sana Sini Cerdas Bermatematika. Tentunya masih bersama saya Nur Fitriana Taufia. Dan tentunya pada siang hari ini tidak asing lagi, tamu spesial kita di siang hari ini ada Bapak Diki Susanto yang akan membahas terkait strategi dan media pembelajaran numerasi. Dan ini diperuntukkan untuk pendidik ataupun para orang tua dan juga peserta didik di semua jenjang. Kita akan tanya-tanya langsung dan kita akan sapa narasumber kita yang saat ini sedang berada di mana ya. Kita sapa langsung dan kita tanya beliau. Selamat siang Pak Diki. Ya, selamat siang Mbak Fia. Baik, Pak Diki, senang sekali rasanya Bapak bisa berkenan dan meluangkan waktu di siang hari ini. Nah, bagi yang belum kenal Pak Diki, siapa sih Pak Diki? Beliau ini adalah pengajar di salah satu universitas, yaitu di Calvin University ya Pak Diki. Kemudian juga saat ini membantu Kemendikbudristek dalam program numerasi dan juga penyusunan modul-modul. Dan juga tentunya tidak asing lagi, mungkin di buku-buku Ibu dan Bapak semua kita temukan nama beliau Bapak Diki Susanto, maka inilah beliau di hadapan kita langsung. Meskipun hanya hadir secara daring karena saat ini Pak Diki sedang berada di Jakarta atau di Bali atau di Makassar ini Pak Diki. Di Jakarta. Ya, saat ini beliau masih ada di Jakarta. Tentunya kita menghadirkan beliau karena ini mumpung nih Pak Diki lagi liburan selama 2 minggu dan menyambut tahun ajaran baru nanti. Harapannya sih baik itu peserta didik, orang tua dalam mendampingi pembelajaran dan juga guru-guru punya strategi yang luar biasa terkait pembelajaran numerasi. Tentunya bukan hanya untuk matematika ya, tapi terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Pak Diki, monggo nih silahkan. Kalau biasanya kita kan seringkali terhambat nih. Kira-kira apa ya medianya? Apa ya strateginya? Nah, mungkin bisa di-spill sedikit nih Pak. Pembelajaran yang seperti apa sih yang nantinya oh, ini ada muatan numerasinya toh. Nah, seperti itu tuh, Pak. Ya. Ya, mungkin sebelum masuk ke media, saya ingin klarifikasi sedikit dulu ya mengenai numerasi ya. Karena ternyata saya masih menemukan banyak orang yang salah kaprah ya, atau kurang tepat ya waktu kita bicara tentang numerasi. Supaya nanti waktu kita bicara numerasi kita sama gitu ya, punya Hmm. pandangan yang sama ya. Karena terus terang semalam saya sempat search nih waktu saya Google definisi numerasi dan saya cukup kaget gitu ya. Dari halaman pertama itu hampir semua definisi yang saya temukan itu adalah definisi yang sempit ya. Mungkin saya bacakan beberapa ya. Ada yang mengatakan numerasi adalah kemampuan memahami menggunakan berbagai macam angka ya dan simbol-simbol. Lalu ada yang mengatakan numerasi ada kemampuan untuk mengaplikasikan bilangan dan keterampilan hitung bilangan. Lalu ada yang mengatakan juga numerasi kemampuan memproses, mengomunikasikan, menginterpretasi informasi numerik dalam berbagai konteks. Nah itu beberapa, tapi kalau saya teruskan baca saya cukup kaget ya, karena hampir semua itu hanya fokus ke bilangan dan angka. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih, saya mau kita sama-sama biar Bapak Ibu juga ya pendidik bisa membantu memviralkan ya. Jadi definisi yang sebenarnya itu bukan hanya bilangan dan angka gitu ya, tetapi numerasi itu adalah mencakup konsep ya yang berkaitan dengan semua matematika gitu ya. Jadi bukan hanya satu aspek. Nah, mungkin para pendidik pasti sudah tahu ya bahwa di dalam matematika itu ada bilangan dan operasi bilangan. Tetapi selain itu juga ada yang namanya aljabar ya, termasuk di situ ada pola, ada juga geometri, pengukuran, dan tentu ada analisis data dan peluang. Nah, sehingga ketika kita berbicara numerasi, jangan kita sempitkan hanya urusannya dengan bilangan ya atau angka-angka saja, tetapi mencakup semua termasuk analisis data dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah clear ya bahwa numerasi ternyata itu sesuatu yang mencakup lebih dari angka dan bilangan, dan waktu kita berbicara tentang numerasi khususnya itu
bahwa itu menggunakan matematika di dalam, aspek, keseharian, ya. Artinya, konsep-konsep yang ada dalam matematika yang muncul di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, artinya kalau kita bicara media, langsung nih mungkin kita sudah kebayang ya bahwa bukan hanya, kertas gitu ya. Kalau di kelas kan biasanya kalau kita bicara media pembelajaran, ya ada kertas, ya ada pensil, lalu mungkin ada, benda-benda yang kita, gunakan untuk mengukur misalnya penggaris gitu ya. Jadi, cukup sempit gitu ya kalau kita melihat bahwa media-media yang digunakan itu hanya yang berkaitan dengan angka-angka saja. Tetapi ketika kita sudah punya wawasan yang lebih utuh, yang lebih luas bahwa numerasi itu sendiri mencakup berbagai aspek dari matematika. Nah, maka, langsung harusnya kita berpikir ya bahwa suaranya agak bergetar. Oke, ya. Jadi, banyak hal itu dalam kehidupan sehari-hari yang ada membutuhkan tuntutan matematika, maka disitulah akan, butuh gitu ya, adanya numerasi. Nah, mungkin izinkan saya bisa share sedikit gitu ya, dari layar saya. Oke, sebentar. Nah, ini langsung di-spill sama Pak Diki ya. Jadi, Ibu dan Bapak, terutama bagi Ibu Bapak guru, hati-hati dalam mencari referensi terkait apa sih itu numerasi, karena ternyata Pak Diki masih banyak menemukan definisi dari numerasi itu masih miskonsepsi seperti itu ya Pak Diki. Nah, ini tadi Pak Diki cukup memberikan sedikit di-spill nih agar nanti Ibu Ya. Bapak juga ikut memviralkan apa sih itu numerasi. Nah, ini Pak Diki juga akan memperlihatkan kepada kita semua seperti apa sih nantinya media pembelajaran ataupun strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Sehingga di tahun ajaran baru nanti udah langsung celing, aha, saya punya nih inovasi-inovasi pembelajaran untuk anak-anak. Silakan Pak Diki. Ya, makasih. Nah, ini, contohnya di sini ada definisi dari Pusmendik ya, kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya ketika kita bicara numerasi itu bukan hanya terjadi di dalam kelas matematika, gitu ya, tetapi, dalam aspek kehidupan di mana di sana dibutuhkan ya pengetahuan matematika untuk bisa menjelaskan sesuatu atau bisa memecahkan satu masalah yang berkaitan atau juga mengambil satu keputusan. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di sini bahwa, numerasi adalah satu kemampuan dasar ya, general capabilities ya, yang bukan hanya angka ya, tapi ada using measurement yang menggunakan pengukuran, menginterpretasi informasi statistik ya, data yang muncul, yang menggunakan spasial ya, penalaran spasial ya, dan sebagainya. Nah, ada satu lagi definisi yang saya mau share ini, dari Geiger Gus itu dari Australia. Mereka mengatakan bahwa numerasi adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengakomodasi tuntutan matematika dalam kehidupan pribadi dan publik dan untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara yang terinformasi, reflektif, dan berkontribusi. Nah, artinya apa? Artinya numerasi itu sesuatu yang bagian dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita berpikir demikian, maka kalau kita bicara media, ya, misalnya ya kita semangka ini ya, waktu kita melihat semangka ini, mungkin kita, ya apa hubungannya dengan numerasi ya, tapi coba kita pikirkan sejenak ya, hal apa atau aspek apa dari semangka ini yang, membutuhkan numerasi untuk kita bisa, ya bisa menjelaskan, ya bisa memecahkan masalah, ya atau mengambil keputusan. Nah, mungkin Bapak Ibu saya coba ajak untuk berpikir sejenak ya. Ya kalau kita lihat hanya semangka ini ya apa ya? Oh, tapi kita coba pikir lebih dalam. Oke, semangka pertama mungkin kita bisa pikir apa ya? Beratnya berapa ya. Khususnya kalau kita mau beli semangka tersebut atau orang yang mau menjual, ya pasti akan memikirkan gitu ya, apa yang perlu diperhatikan, untuk berkaitan dengan harga misalnya. Nah, itu kan sudah berhubungan dengan numerasi. Nah, selain dari itu misalnya juga, oke, ini apakah ukuran makin besar itu makin baik? Ya, atau, ada semangka yang ukurannya kecil, eee, mungkin lebih manis gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang berkaitan dengan ukuran,
ya berkaitan dengan misalnya juga ini kan kita bisa lihat ada bijinya, ada berapa banyak biji ya di dalam semangka ini ya. Nah, jadi ada hal-hal yang kita bisa jadikan gitu ya, media itu tidak selalu hanya terbatas media-media yang biasa kita lihat dalam kelas gitu ya. Tetapi apapun ya waktu kita misalnya mengambil semangka ini bawa ke dalam kelas ini, kita bisa tunjukkan, "Oke anak-anak, hal-hal apa saja yang kita bisa ukur dari semangka ini?" Nah, itu sudah memicu untuk, berpikir ya, numerasi gitu ya. Oke, kita bisa ukur, misalnya kelilingnya, ya lingkarannya, bisa mengukur beratnya, bisa mengukur, misalnya, ada berapa banyak ya, nanti bisa juga berkaitan dengan data gitu ya. Berapa banyak sih biji yang terdapat dalam sebuah semangka gitu ya. Ada yang mungkin tanpa biji, ada yang, bijinya ada berapa. Nah, itu kita bisa memperkirakan ya, misalnya kalau kita mau menanam kemudian ya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan ya waktu kita memikirkan, tentang semangka. Nah, jadi waktu kita bicara media, ketika kita bicara numerasi jadi lebih luas, ya. Contoh lain misalnya ini ya, ini media mungkin sederhana ya, mungkin Bapak Ibu langsung tahu ya ini apa, ini, tempat telur, ya. Nah, apakah ini bisa dijadikan media pembelajaran? Bisa. Ya, misalnya kita meletakkan benda-benda tertentu, ya, atas dan bawah sama-sama kita meletakkan 4, tetapi apa bedanya? Nah, dari situ kita bisa berpikir, oh bedanya yang di atas itu ya 4 yang berjejer. Ya, bawah itu 4 tapi 2 dan 2. Nah, artinya media ini mengajak, peserta didik untuk berpikir bahwa, oh 4 itu saya bisa nyatakan sebagai ya 1 4, atau 4 itu ternyata ada 2 pasang, gitu ya. Atau misalnya kita kita lihat lagi, 4 ini terdiri dari apa ya? Oh 4 itu, 10 tapi ada 6 lagi yang kosong untuk menjadi 10. Nah, artinya media ini kita bisa gunakan, untuk mengajak mereka berpikir tentang hubungan, hubungan antara bilangan, gitu ya. Contoh lain lagi mungkin dalam keseharian, ya ini sesuatu yang mungkin, sering kita lihat juga ya, Mbak Via ya, ada pasca bayar, ada prabayar ya, mana yang lebih murah atau mana yang lebih baik? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang muncul dalam keseharian yang bisa mengajak kita berpikir gitu ya, oke bagaimana kita menggunakan pengetahuan dalam matematika, untuk mengambil keputusan misalnya saya mau menggunakan yang mana nih yang lebih baik? Nah, Mhm. apakah kondisi tertentu di mana yang pasca bayar itu lebih baik, tapi mungkin ada kondisi tertentu yang pakai token aja gitu, cukup gitu. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang, kita bisa gunakan sebagai, media untuk kita mulai memikirkan ini. Nah, ini juga contoh lain lagi mungkin yang berhubungan lebih ke, spasial gitu ya, ya mungkin buat ini liburan ya, jadi mungkin ada Nah, Bapak betul ini Ibu lagi rame kan ya Pak Diki? iya, iya, lagi mau jalan-jalan nih ya, jadi kan waktu, eee, menentukan ya, saya perlu bawa koper seberapa besar sehingga muat dalam kabin. Nah, ini di masing-masing maskapai itu kan ada peraturannya. Nah, contohnya di Betul. sini untuk pesawat tertentu untuk Garuda, maksimum 7 kilo. Nah, tapi ada selain beratnya juga ada yang namanya dimensinya. Nah, di Betul sini betul. contohnya ada 56 kali 36 kali 23 atau tidak melebihi 115 sentimeter linear. Nah, jadi waktu kita mempersiapkan diri ya, jangan sampai nanti, eee, ya kelebihan gitu ya, tidak bisa harus check in ke dalam bagasi gitu ya. Nah, jadi banyak aspek yang sebetulnya kita bisa angkat gitu ya, karena numerasi itu jadi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa menjadi media untuk kita bisa pikirkan. Ya tentu ada media ya, digital gitu ya, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah menggunakan ini ada GeoGebra, Desmos, Excel, ya kalkulator, Photomath. Nah, semua ini, bisa menjadi sarana untuk mereka memikirkan, bereksplorasi, ya konsep-konsep matematika yang diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu sementara mungkin mudah-mudahan itu Iya. cukup jelas. Menarik sekali Pak Diki nampaknya dari, kita sudah men-trigger contoh-contoh yang sudah diberikan Pak Diki tadi dan itu memang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi kita ngomongin spasial mungkin juga yang terbiasa parkir mobil, ya kan? Ya, Ini kelihatannya lebar nih setelah
masuk susah juga ya, atau mungkin mobilnya bisa masuk, tapi orangnya nggak bisa keluar karena pintunya tidak bisa dibuka, lompat deh lewat jendela gitu kan. Jadi memang inilah yang dinamakan numerasi. Jadi ibu dan bapak yang mungkin biasanya pusing banget nih, seperti apa ya menjelaskannya, seperti apa ya challenge-nya untuk peserta didik sehingga mereka minat nih untuk belajar dan mengengage critical thinking mereka. Nah, Pak Diki, tadi kan contohnya cukup menarik ya. Sekarang tuh ibu dan bapak guru karena kita di PBG PDIY itu kan salah satu tugasnya adalah peningkatan kompetensi bagi guru. Itu banyak yang menyampaikan bahwa peserta didik sekarang menyampaikan ngapain sih belajar matematika, ngapain harus tahu terkait numerasi, karena cita-cita saya nantinya nggak butuh kok harus hebat matematika ataupun butuh keterampilan numerasi karena saya ingin jadi konten kreator mungkin, saya kepengen jadi atlet mungkin. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti apa sih Pak Diki strategi bagi guru untuk bisa memahamkan bahwa oh ini tetap butuh juga loh numerasinya untuk anak-anak atau untuk pembelajaran atau untuk menyiapkan diri meraih cita-cita yang diinginkan oleh anak-anak saat ini. Ya, mungkin balik lagi ya, karena tadi definisinya bahwa numerasi itu bukan cuma sesuatu yang abstrak gitu ya, yang hanya konsep-konsep matematika yang rumit-rumit gitu ya, yang jauh dari kehidupan nyata ya. Tapi justru numerasi itu kita berbicara tentang berbagai pengetahuan matematika yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi terlepas apapun pekerjaannya ya, dalam kehidupan personal kita pasti akan membutuhkan numerasi. Ya, contohnya waktu ya sederhana saja kita pergi berbelanja itu sudah sangat melibatkan numerasi ya untuk menentukan yang mana nih yang terbaik ya, apakah cukup uang saya, lalu oke ada diskon ya, tetapi apakah belum tentu harga yang didiskon itu lebih murah gitu ya. Kadang-kadang kan kita terkecoh ya dengan Mhm. apa ya pintar-pintarnya marketing gitu ya. Mereka kesannya memberikan diskon padahal misalnya harganya ya sebenarnya kalau dihitung-hitung nggak beda Sama ya dengan saja. ya di tempat lain dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita perlu kritis gitu ya di dalam kehidupan personal sehingga kita bisa ya mengambil keputusan yang terbaik. Jangan sampai sampai akhirnya kita tertipu. Ya contoh-contoh lain mungkin yang sekarang yang banyak viral itu ya tentang pinjol ya. Nah, kalau seseorang yang punya kemampuan numerasi yang baik, pasti dia sudah berpikir ya, berhitung ini kayaknya too good to be true gitu ya, nggak mungkin dapat Mhm. pinjamannya. Nah, jadi jangan sampai akhirnya kita terjerat gitu ya, karena kita nggak ini ya, nggak mahir melihat bahwa ini, wah ini kalau saya hitung-hitung, ya ini nggak make sense gitu ya, yang terjadi adalah nanti saya terjerat gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal dalam kehidupan personal itu yang ya pasti kita membutuhkan numerasi yang akhirnya membantu kita bisa merencanakan sesuatu dengan baik ya. Misalnya yang mau beli rumah, mau cicilan, nah kan harus hitung tuh ini ya, cukup tidak Mhm. ya bayar cicilannya ya, dengan penghasilan tertentu, lalu mana yang terbaik ya KPR yang kan ada macam-macam ya jenis-jenis untuk KPR. Nah itu kita harus dengan cermat, dengan teliti bisa memilih gitu yang sesuai dengan kapasitas kita, dengan penghasilan. Nah itu ya sederhananya dalam kehidupan personal ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang pekerjaan ya, bahkan mungkin saya mengangkat ini ya, karena mungkin ini anak-anak sekarang ya, remaja yang terutama kan mau jadi YouTuber ya. Nah, jadi saya kemarin iseng-iseng ya, saya coba mencari tahu apa sih mmm, apa ya, yang dibutuhkan ya untuk seseorang bisa menjadi YouTuber. Nah, jadi ini hasil saya coba ini ya, cari tahu ya. Jadi ternyata, Oke. seorang YouTuber ya harus memiliki essential skills-nya ya, keterampilan yang esensi adalah dia harus menghasilkan out of the box ideas, oke. Ya, saya rasa semua ngerti ya, harus mencari sesuatu yang menarik nih ya. Lalu dia harus punya kemampuan, melakukan yang namanya, content research. Nah, waktu melakukan research, ya tentu nanti akan berhubungan dengan data, betul ya? Oke. Ya salah satunya misalnya yang di samping ini ada proses understand your audience ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan konten yang baik, kita harus paham dong, audience kita siapa yang kita mau capai. Nah, otomatis untuk kita memahami audience, kita butuh tahu informasi ya, butuh data-data. Kita butuh menganalisis data tersebut sehingga akhirnya kita bisa menentukan, oke, konten yang seperti apa nih
yang lagi tren gitu ya. Konten apa nih yang menarik perhatian, konten apa nih yang akan membuat jadi viral. Nah itu, sadar tidak sadar itu membutuhkan kemampuan numerasi gitu. Ya, lalu ada yang namanya video editing skills. Nah, walaupun secara tidak eksplisit ya, tapi kadang-kadang di situ banyak menggunakan, kemampuan spasial geometri untuk bagaimana sih, perspektif angle tertentu ya yang baik gitu ya. Lalu tampilan-tampilan, komposisi warna, proporsi dan sebagainya itu juga sebetulnya membutuhkan kemampuan, numerasi yang baik. Lalu understanding of the platform ya, jadi di balik setiap platform itu ada algoritma. Ya, ada algoritma-algoritma, bedanya seseorang YouTuber yang mengerti algoritma, tentu akan membuat dia lebih, advance gitu ya. Artinya dia bisa tahu, oh, algoritma yang di mana nih yang baik gitu ya, yang bisa mendukung saya untuk bisa, lebih viral ya, lebih mencapai audiens yang lebih luas. Nah, jadi nanti berhubungan dengan ya tentu nanti ada berhubungan dengan content scheduling, kalender, ya lalu ada juga search engine optimization gitu ya. Bagaimana kita mempromosikan ya, pasti di balik semua itu ya ada kemampuan-kemampuan numerasi ya. Nah, misalnya terakhir juga ya seorang YouTuber itu, nah salah satunya kan adalah yang sempat ada ini ya, muncul viral yaitu pembayaran pajak gitu ya. Jadi Oh mungkin iya, kadang-kadang YouTuber merasa, "Oh saya nggak perlu bayar pajak." Wah itu dikejar KPK nanti ya. Nah jadi harus menghitung gitu ya, oh berapa pajak, karena ini kan tidak seperti waktu kayak kita kerja ya mendapatkan ini ya, mendapatkan, penghasilan sekian, ini kan sangat beragam ya, penghasilan itu kan tidak, statis ya. Nah jadi betul. seorang YouTuber kalau dia menjadi seorang warga negara yang bertanggung jawab, ya tentu harus menghitung pajak penghasilan dan bagaimana caranya itu dilaporkan. Nah, itu membutuhkan kemampuan numerasi sehingga dia bisa tetap eksis gitu ya, jangan sampai nanti tiba-tiba, didatangkan KPK, "Oh, kamu belum bayar pajak," dan sebagainya. Nah, jadi ya, apa pekerjaan, nah kita selalu bisa melihat ya di balik itu akan banyak, hal-hal yang mungkin tidak secara langsung tetapi menjadi fondasi, menjadi dasar dia untuk bisa melakukan tugas dan, dalam pekerjaan tersebut ya. Nah itu Mbak Via. Oke, mungkin sebelum kita jeda iklan, kita nanti akan spill pertanyaan dulu ke Pak Diki, tapi akan dijawab nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Pak Baik. Diki kan udah berkeliling juga nih ke seluruh Nusantara, bertemu dengan para pendidik, mungkin orang tua dan juga peserta didik. Apa hal unik yang Bapak temukan ketika guru itu kesulitan untuk mengajarkan? Karena kita kan kadang sebagai guru kita udah paham banget nih teorinya, konsepnya, tapi begitu dihadapkan dengan siswa yang berbeda-beda kan langsung wah ngeblank nih. Nah, jangan dijawab dulu, nanti kita akan jawab setelah jeda berikut ini Pak Diki, dan kami juga mengundang sahabat BPGP DIY dan insan edukasi dimanapun berada. Nah, bagi yang ingin bertanya-tanya sesulit apapun pertanyaan Ibu dan Bapak, mumpung ada pakarnya. Jadi sampaikan saja dalam kolom chat YouTube channel BPGP DIY. Dan tentunya jangan lewatkan tayangan ini hingga akhir acara, karena nanti dari tim panitia akan membagikan link presensi untuk Ibu Bapak mendapatkan e-sertifikat tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Merdeka Belajar telah menjadi gerakan besar dan berkelanjutan yang menjadi milik masyarakat. Kini, guru mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan menciptakan proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Komunitas budaya semakin berdaya dalam menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan. Mahasiswa kian berani berinovasi untuk menghadapi tantangan dunia nyata, dan para pelajar di seluruh Indonesia siap untuk memeluk masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih sudah menjadi penggerak perubahan dalam kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Mari kita terus bergerak, lanjutkan Merdeka Belajar.
Oke, sahabat BPKBDY dan juga insan edukasi dimanapun berada, masih dalam program Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika dengan narasumber spesial kita di siang hari ini, Bapak Diki Susanto. Nah, siapa Bapak Diki Susanto? Langsung klik and search di googling, langsung ketemu siapa beliau. Beliau juga saat ini membantu Kemendikbudristek dalam berbagai program numerasi di berbagai jenjang, baik itu di Ditjen GTK maupun di kampus mengajar ataupun di Ditjen Dikdasmen. Baik, kita lanjutkan untuk nge-spill pertanyaan tadi nih Pak Diki. Dari pengalaman Pak Diki yang sudah banyak bertemu dengan para pendidik mungkin, orang tua ataupun peserta didik. Mungkin ada insight-insight yang berbeda terkait pembelajaran matematika ataupun keterampilan numerasi ini Pak Diki, silahkan. Oke, baik ya. Mungkin satu hal yang seringkali saya temukan gitu ya ketika berbicara dengan ya siapapun begitu ya. Waktu saya mengatakan, oh saya di bidang matematika atau numerasi ya, biasanya kan saya mendapat respon ada dua macam ya responnya. Yang pertama, wah Bapak pasti pintar sekali gitu ya. Jadi ada Oh, kesan oke. kalau matematika itu pasti orang yang pintar gitu ya. Kedua adalah responnya adalah, oh saya bukan orang matematika ya. Nah jadi Oke. sadar atau tidak sadar sebetulnya ada satu persepsi yang ada di masyarakat ya bahwa matematika itu sesuatu yang sulit yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ya, atau dengan kata lain sebenarnya sudah ada satu stigma ya yang negatif ya bahwa matematika itu ya itu bukan buat semua orang gitu ya. Nah, sadar tidak sadar itu masuk gitu ya, termasuk di dalam, ada guru-guru juga yang biasanya kalau khususnya guru SD kan adalah guru-guru kelas gitu ya, yang memang Mhm. mau nggak mau menguasai semua ya, dan saya tidak jarang menemukan kalau saya tanya gitu ya, dari guru-guru SD itu siapa yang suka matematika, ya atau yang tidak suka matematika. Saya menemukan hampir, mungkin sekitar 50-an% bahkan lebih itu yang, merasa bahwa dirinya tidak terlalu bisa matematika. Nah, itu Oh. mungkin satu Gurunya hambatan aja udah insecure. gurunya sudah insecure. Nah, dan tidak bisa disalahkan karena mungkin waktu mereka belajar dulu pengalamannya ya tidak seperti sekarang ini ya, di mana kita Betul. memberikan dengan kurikulum Merdeka kan memberikan kebebasan anak bereksplorasi, bisa menggunakan berbagai macam cara. Kalau dulu kan kayak kesannya kalau udah begitu masuk kelas matematika itu menyeramkan gitu ya. Belum ditambah kadang-kadang ada persepsi atau memang saya nggak tahu benar atau tidak ya, tetapi banyak orang yang mengatakan wah guru matematika itu biasanya galak gitu ya, menyeramkan, Betul. menakutkan gitu ya. Nah, jadi, ada satu kita belum bicara yang kognitif ya, baru yang non kognitif nih, suasananya gitu ya, mencekam ya, ada rasa takut, ada rasa, aduh kalau udah matematika itu suatu yang menyeramkan ya. Sehingga mindset ya, pola pikir itu sudah, tertutup gitu ya, pola pikir yang, "Ah udah saya nggak bisa dah," ya nggak ada satu mau bahkan berusaha, karena dirasakan, ya memang itu bukan bagian saya. Nah, maka nggak heran juga salah satunya kenapa banyak yang mau jadi YouTuber, ya karena, "Ah udah saya kalau sudah jadi YouTuber nggak usah urusan lagi dengan yang namanya matematika," gitu ya. Matematika. Iya. Nah, jadi mungkin satu hambatan utama yang harus kita hadapi pertama adalah membuat ya, bahwa matematika itu tidak menyeramkan. Nah, memang, salah satu yang kita sekarang upayakan, kita tidak menggunakan namanya ya matematika saja gitu ya, tapi kita bicara numerasi. Karena apa? Karena numerasi itu dekat. Ya, numerasi adalah bagaimana matematika yang dekat dalam kehidupan kita. Sehingga dari situ anak-anak mulai melihat, "Oh ternyata, ya ini sesuatu yang saya, alami sehari-hari, ini sesuatu yang dekat, yang saya butuhkan." Nah, sehingga tidak melihat lagi itu sebagai sesuatu yang, menakutkan. Ya, karena Termasuk itu yang memang tadi ya Pak Diki. betul. Kalau aku jadi atlet butuh matematika atau butuh keterampilan numerasi nggak sih? Hmm, butuh banget gitu ya. Maka sekarang numerasi kan bukan hanya muncul di kelas matematika, ya, tapi Mhm. numerasi itu ada di semua mapel. Nah, misalnya contoh tadi atlet. Nah, sebagai atlet tentu saya harus, misalnya atlet apa lari ya, saya harus, belajar ya bagaimana meningkatkan kecepatan, ya. Nah, jarak, kecepatan, lalu berkaitan dengan, detak jantung gitu ya, bagaimana kita mengukur ya, laju kecepatan detak jantung dan sebagainya, itu kan semua berhubungan, dengan numerasi. Nah, jadi Termasuk ketika nutrisi, kalori. nutrisi, kalori, Betul. ya, jadi seorang atlet kan harus jaga ya, tidak boleh
diharapkan gitu ya, dia harus memenuhi kebutuhan yang bisa memampukan dia menjadi seorang yang terbaik. Semua itu pasti gitu ya masuk. Nah sehingga, kita mau memahamkan kepada siswa itu bahwa, ya ini akan membantu ya, numerasi itu menjadi sesuatu yang kebutuhan, menjadi sesuatu yang akan membuat kamu lebih baik, ya apapun tidak harus menjadi seorang ahli matematika, tetapi dalam bidang apapun itu akan mendukung, ya membantu. membutuhkan. Sehingga itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah itu dari segi, non kognitifnya. Tentu nanti ya, dari segi pembelajarannya tentu guru-guru harus mencari nih bagaimana, mengaitkan ya matematika yang tadinya abstrak, yang kesannya hanya rumus-rumus, tetapi kita munculkan dalam konteks-konteks yang real, yang nyata, ya sehingga membuat anak-anak melihat itu, oh ternyata ini sesuatu yang berguna ya, kalau saya tahu ya. Nah itu dan membantu mereka bagaimana bisa ya mengambil keputusan yang baik ya, bagaimana bisa belajar yang lain-lainnya itu akan sangat tertolong dengan mereka punya pemahaman numerasi yang baik. Nah, menarik nih kalau kita ngomongin paham tentang numerasi, kemudian insight-nya anak-anak seperti apa sih nanti pemahamannya. Kita juga sering dengar nih Pak Diki dari peserta didik, Bu, aku pengen jadi crazy rich misalnya, atau Pak pengen jadi crazy rich, pengen kaya. Terus ngelihat tetangganya misalnya pekerja tambang, Bu nggak butuh pinter kok, nggak butuh matematika, nggak butuh numerasi, tapi bisa kaya. Nah ini Pak Diki mungkin bisa spill contoh bahwa pekerja tambang justru ada numerasinya di situ. Ya, jadi pekerjaan apapun sih menurut saya pasti ada ya sedikit banyak itu tergantung ya. Mungkin ada pekerjaan tertentu yang membutuhkan lebih banyak kemampuan numerasi. Nah, tetapi seseorang yang memiliki kemampuan matematika yang baik ya, kemampuan numerasi yang baik, itu kan justru akan membuka peluang ya pekerjaan-pekerjaan yang ada dibandingkan dengan seseorang yang misalnya ya oh ya kemampuan matematika pas-pasan saja nih ya tentu dia tidak akan bisa masuk ke dalam bidang-bidang tertentu. Nah misalnya contoh sekarang future jobs itu apa ya, future jobs itu kan banyak sekali yang berhubungan misalnya dengan AI. Nah di balik AI itu tentu akan banyak ya konsep-konsep matematikanya gitu ya yang dibutuhkan. Nah, kalau seseorang tidak memiliki kemampuan matematik yang baik, tentu itu akan ya tidak bisa menjadi jalannya dia gitu ya. Akan tertutup jalan misalnya ke bidang-bidang yang berhubungan dengan AI, dengan teknologi, ya dengan engineering itu kan semua harus memiliki kemampuan matematis yang kuat. Ya, tetap ya sehingga saya rasa ya kalau jangan kita membatasi diri gitu ya. Justru dengan kita punya kapasitas kemampuan matematis yang baik itu, nah itu akan membuka pintu-pintu ya ke bidang-bidang yang ya tidak ya bisa saja ya bidang-bidang yang memang sangat dibutuhkan, sangat dicari dan ternyata mungkin tidak terlalu banyak orang yang ada di sana ya. Dibandingkan nah tadi misalnya YouTuber ya, ternyata saya juga baru tahu YouTuber itu berapa persen yang berhasil. Oh, ternyata kecil ya. Saya baca itu kalau tidak salah datanya cuma 8% YouTuber itu yang berhasil. Wah, kecil Betul, sekali gitu ya. Ya, jadi ternyata, bersaingnya lumayan gitu ya. Nah, dibandingkan misalnya pekerjaan-pekerjaan yang, AI ini, wah ini sangat dibutuhkan ya karena masih sedikit sekali orang-orang gitu ya yang ada di sana gitu. Nah, sehingga kalau kita punya kapasitas dan kita punya kemampuan matematik ya dan juga numerasi yang baik tentunya, nah itu akan membuka peluang-peluang yang lebih lagi ya dibandingkan misalnya orang-orang yang mungkin belum atau tidak memiliki kapasitas tersebut. betul, betul. Karena kalau kita bicara tadi YouTuber ya Pak Diki, mungkin Mhm, kita sebagai institusi pemerintah saja juga harus melihat kan tayangan ini disukai atau tidak. Atau mhm, jam tayang kapan ya yang kira-kira orang akan nonton YouTube. yes, Itu kan ada grafiknya yang harus betul. betul-betul kita pelajari, kita Ya, cermati, termasuk kebutuhan tema yang tadi Pak Diki juga sudah sebutkan. ya itu ada Nah, berbicara, analisisnya, betul. betul algoritmanya. Mhm, Kita berbicara tentang AI nih Pak Diki. ya. Banyak yang khawatir nih, bukan hanya guru. Ternyata keresahan ini juga udah merasuki para dosen. Mhm, Ketika diberi tugas, terutama matematika, kemudian dimasukkanlah ke ChatGPT atau mhm, AI. Akhirnya banyak yang bilang, oh ya bisa praktis ya,
bisa menemukan jawaban yang betul. Berarti nggak perlu critical thinking peserta didik karena ternyata peserta didik cukup dengan hal-hal yang instan dan ternyata ketika mereka ditanya mereka bisa menjelaskan, misalkan bisa hafal rumusnya. Tapi apakah benar AI itu sangat membantu atau justru ada yang berpendapat seperti ini Pak Diki? Kita ketika AI itu ketemu jawabannya, misalnya ada soal matematika, soal cerita matematika, misalnya kita masukkan, ketemulah formula atau rumusnya. Kemudian dari situ memantik peserta didik, oh ternyata caranya kayak gini. Ketemu soal yang sama, dia jadi sama. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan sehingga antipati terhadap kemajuan teknologi ini tidak akan dihindari oleh Bapak Ibu guru, tapi justru akan dipelajari seperti itu Pak Diki. Iya, jadi kalau kita bicara AI menarik sih ya. Jadi ini satu hal yang memang tidak bisa kita hindari ya. Itu sesuatu yang sudah ada, sudah merebak, dan tentu itu akan terus berkembang ya, karena itu bagian dari perkembangan teknologi. Nah, jadi kalau dari segi pendidik menurut saya kita ya tidak perlu takut, tetapi juga di satu sisi ya kita tidak bisa mengabaikan. Ya sudah gitu loh, tidak perlu Mm-mm. dipikirkan ya. Tetapi justru kita perlu mengubah cara kita berpikir dan cara kita approach ya mendekati pendidikan ya. Jadi selalu dengan datangnya teknologi baru itu tentu akan ya ada positif ada negatifnya begitu ya. Nah, jadi dari aspek pendidikan tentu kita bagaimana kita menghindari aspek negatifnya, tetapi bagaimana juga kita memanfaatkan ya teknologi itu sebagai salah satu juga media dalam pembelajaran. Nah, AI misalnya ya, kalau kita bicara AI ya, ya memang luar biasa sekali ya kita bisa memasukkan gitu ya, lalu bisa itu menyelesaikan buat kita, ya membantu kita. Ya sama seperti misalnya ya mungkin 30-40 tahun yang lalu waktu munculnya kalkulator, itu kan juga sempat berdebat ya boleh nggak pakai kalkulator di dalam Betul kelas. betul. Prinsipnya menurut saya sama gitu ya, jangan kita akhirnya ya sudah sama sekali tidak boleh dan sebagainya sehingga akhirnya itu pun punya hasil yang negatif gitu ya. Jadi anak-anak kita tidak bisa memanfaatkan itu. Tetapi yang kita perlu lakukan bagaimana kita mengubah ya persepsi kita. Jadi sekarang dengan teknologi artinya banyak hal itu yang bisa diambil alih. Nah, tapi ada hal-hal apa yang akhirnya justru tidak bisa diambil alih yang membutuhkan tentu manusia itu yang harus lebih kritis lagi ya karena teknologi ya bahkan AI ya sekarang ya saya nggak tahu nanti mungkin makin lama akan lebih sempurna tetapi AI pun kadang-kadang melakukan kesalahan gitu ya tergantung Betul algoritma betul. tergantung yang kita input apa gitu. Nah kalau kita secara blindly gitu ya secara membuta pokoknya ya saya masukkan keluar hasilnya saya terima bulat-bulat ya itu tentu salah juga gitu ya karena kadang-kadang ada kesalahan sedikit saja ya misalnya ya salah pencet kah atau salah simbolnya itu akan hasilnya berbeda dan kita perlu kritis gitu loh terhadap jawaban yang diberikan oleh AI. Nah sehingga tetap menurut saya dilatih gitu ya siswa peserta didik itu dilatih bagaimana bisa menilai, mengevaluasi, berpikir kritis hasil yang dikeluarkan oleh AI. Nah jadi kalau kita mungkin saya tampilkan sedikit ya model numerasi abad ke-21, tadi saya agak skip gitu ya. Nah, jadi ini satu model yang dikembangkan dari Australia, lalu dicoba kami adaptasi ya dalam konteks Indonesia, terutama Oke. P5. Nah, jadi di sini kita tentu tetap ya dengan ada alat dan teknologi, bukan berarti lalu kita tidak perlu lagi berpikir kritis. Justru dengan adanya teknologi itu kita perlu lebih kritis lagi ya terhadap hasil yang diberikan oleh AI. Nah, jadi kalau kita perhatikan khususnya, saya tidak bahas semua detail, tetapi kita lihat yang bagian Betul. Kita ada men-trigger aja nih biar makin penasaran. orientasi kritis itu. Nah, jawaban yang diberikan AI itu belum tentu akan menjadi jawaban yang terbaik. Ya, karena kita kadang-kadang melihat ya kompleksitas permasalahan yang real itu kan bukan hanya secara teknis ya, matematis ya. Nah, jadi mungkin saya kasih contoh yang sederhana ya, sederhana sekali ya. Jadi misalnya nih, kalau sederhananya misalnya ya kita mau 11 anak ya, ini
kemarin ada yang di BPMP yang menceritakan soal ini, ada 11 anak ya, kita minta bagi jadi 2 kelompok gitu ya. Nah, kalau kita masukkan dalam kalkulator kan ya 11 dibagi 2 ya 5,5 gitu ya. Tetapi kan dalam Mm-mm. konteks real ya hasilnya bukan 5,5 orang gitu ya. Itu kan tidak masuk akal gitu ya. Nah, artinya oke, apakah dari permasalahan itu harus ada sama rata? Ya, apakah bisa saja ya 5 dan 6 atau bahkan bisa ada banyak jawaban-jawaban lain tergantung konteks, tergantung faktor-faktor lain. Nah, ini jadi yang membutuhkan pertimbangan manusia gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan diri kepada AI karena ada faktor-faktor lain termasuk ya nanti ada jawaban-jawaban yang ada pertimbangan moralnya, ya ada pertimbangan secara sosio budayanya. Nah, hal-hal itu yang mungkin tetap ya ada unsur manusianya yang harus lebih kritis. Bagaimana mempertimbangkan ya hasil dari teknologi, jawaban yang diberikan oleh teknologi ketika diimplementasikan dalam konteks yang kompleks gitu ya. Kalau kita bicara manusia itu kan nggak cuma masalah angka gitu ya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ya mungkin itu sih yang saya bisa sampaikan, Mbak Tia. Kalau kita jadi guru, kita via kali. Itu malah seneng kayaknya bakal men-challenge peserta didik kalaupun mereka misalnya si peserta didik itu di jenjang SMA atau SMK ya Pak Diki. Oh aku nih jawabnya pakai AI gitu. Masa kok masih disalahin gitu. Oke, kita makin challenge yuk kita solve Ya, bareng-bareng pelan-pelan prosesnya sehingga mereka menemukan dan menyadari. Karena masih banyak yang miskonsepsi bahwa AI adalah seperti kunci utamanya, seperti kalkulator yang nggak bisa salah misalnya seperti itu atau nggak bisa error. ya, Padahal sesuai yang disampaikan Pak Diki tadi, semakin literate, semakin numerasinya tinggi, dia akan semakin teliti terhadap jawaban-jawaban yang disajikan oleh AI misalkan melalui ChatGPT. Apalagi kalau kata perintahnya kurang tepat ya Pak Diki atau ya, promptnya yang dimasukkan ya, kurang tepat pasti jawabannya juga akan beragam. Bisa jadi ya. ketika dimasukkan peserta satu ke peserta lainnya akan menemukan jawaban yang berbeda sesuai dengan algoritma yang dimasukkan atau dimunculkan oleh ChatGPT. Ya, maka, Jadi, yang kita sebagai guru adalah sekarang harus memberikan pertanyaan yang berbeda. Ya, jangan hanya pertanyaannya, "Oh, jawabannya apa?" Nah, kalau betul. jawabannya apa, ya itu bisa ya dengan tools gitu bisa diberikan dengan cepat ya. Dan, Hmm, tapi justru adalah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, "Oke, bagaimana kamu, tahu jawaban kamu itu sesuai?" Ya, jangan-jangan ada kesalahan, atau mungkin pertanyaan adalah, "Oke, dari jawaban tersebut, apa yang kamu bisa lakukan?" Ya, dalam konteks tertentu. Nah, jadi memang kita perlu mengubah ya cara kita bertanya ya, apa yang kita fokuskan, tidak lagi fokus kepada hanya prosedur dan jawaban saja. Ya, tetapi yang tadi ya, yang di model abad 21 numerasi itu adalah kemampuan orientasi kritisnya gitu. Ya, dari jawaban oke. tersebut kira-kira untuk konteks permasalahan ini maka apa? Ya, kamu punya solusi ya dan kenapa? Nah, itu Hmm, akan harus mengharuskan mereka harus berpikir kritis, bukan cuma sekedar memberitahu jawaban. oke. Sama kayak challenge ini nih Pak Diki. Pernah kita nggak tahu ini pernah kita bahas atau bukan atau belum ya sebelumnya. Ada case, jadi ada seorang guru geografi nih yang, capaian pembelajarannya adalah bagaimana menghitung jarak ataupun lokasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang menarik adalah, ketika ada guru yang lain itu hanya diminta untuk menggambar peta atau denah, Mhm. guru yang lain justru men-challenge peserta didiknya dengan memakai transportasi aplikasi transportasi online. Mhm. Ya. Nah, misalnya sama-sama naik motor nih, Mhm. di-challenge hari ini misalnya si Tono pergi dari rumah ke sekolah, itu tarifnya 25.000 di pukul 1 siang. Tapi besoknya sama nih, di pukul 1 siang dia memesan, tapi jadinya 30.000. Mhm. Lalu bertanya kan si anak, "Bu, ini kan jaraknya sama nih. Ini geografi nih, jarak kilonya sama, jamnya sama. Kenapa tarifnya berbeda, Bu?" Nah, ini
masuk numerasi atau masuk apa nih Pak Dike? Ataukah ini udah challenge ke numerasi bagi anak-anak? Karena ternyata untuk meng-engage critical thinking ada banyak Mhm. insight yang bisa dimasukkan seperti yang tadi Pak Diki sampaikan. Oh, jadi YouTuber ternyata banyak sekali insight atau muatan numerasinya. Iya, iya betul. Jadi, tentu kalau kita bicara aplikasi ya, itu di baliknya ada algoritma ya. Jadi bukan hanya jarak yang dia perhatikan ya. Kadang-kadang Mhm, dia juga, memasukkan, misalnya cuaca ya, waktu hujan sama tidak harganya beda. Ya, betul. dan juga, tergantung demand ya. Jadi ketika demand-nya besar, tapi, jumlah, pengendaranya itu lebih sedikit, nah itu otomatis harga itu akan disesuaikan. Jadi ada ternyata banyak variabel-variabel yang masuk. Nah, itu bisa jadi satu, pertanyaan menarik ya bagi siswa. Mhm. Oke, coba kamu cari ya, variabel apa saja sih yang menjadi pertimbangan? Ya, jadi bukan hanya jarak ya, karena itu akan berbicara ya nanti ada masuk ke ekonominya juga ya, aspek, Karena weekend demand. sama weekdays Iya, mungkin beda kan harga. ada biasanya ekonomi kan demand and supply gitu kan. Betul Nah, jadi, betul. itu bisa menjadi satu dalam ekonomi gitu ya yang dibicarakan atau di dalam memodalkan sebuah algoritma untuk aplikasi. Nah, itu jadi kaya sekali gitu ya, bisa menjadi project bagi anak-anak untuk bisa, lakukan begitu. Nah, ada lagi yang menarik juga nih Pak Diki, ini di DKI Jakarta juga. Mhm, Gurunya malah yang bertanya, padahal seharusnya pertanyaan dari guru itu bisa jadi challenge numerasi menurut kita ya. mhm, Tapi nggak tahu nih. Nah, kita tanyakan pada Pak Diki. Jadi suatu ketika ada guru yang menyampaikan, uang saku anak-anak ini berapa ya? Kok bisa mesen di makan pesan makanan atau mhm, jajanan di aplikasi online. Dan mhm, itu banyak banget dititipkan di pos satpam. Jadi hampir mungkin 200-an anak pesan bareng sehingga satpam itu kan buka tutup pintu gerbang dan menerima pesanan makanan anak-anak. Tapi gurunya justru tertrigger berapa ya uang sakunya padahal kan ongkirnya berapa, harganya mahal dan seterusnya. mhm. Karena gurunya yang penasaran bertanya, malah saya yang tanya pada peserta didiknya, "Kalian kok pesen banyak banget? Kenapa?" "Iya, Bu, karena kalau kita bayar pakai e-wallet X misalkan, itu Mhm, ternyata diskon sekian, tapi kalau kita minimal pembelian sekian, mhm. sehingga anak-anak itu patungan. Jadi misalnya 7 siswa beli, nah itu. Tapi gurunya, "Oh gitu ya? Emang bisa?" Nah ini kalau Iya. dijadikan challenge untuk anak-anak yang generasi sekarang menarik juga ya, bisa juga itu jadi media ya? Iya iya, itu dan real sekali ya, karena mereka alami dan itu sesuatu yang bagian dalam kehidupan mereka ya. Jadi menurut saya Mhm, itu bisa, tentu jadi, challenge gitu ya. Ya tentu nanti misalnya dalam project perlu kita, pikirkan gitu ya, apa mhm. tujuan balik lagi ya, tujuannya apa yang mau dicapai dan aspek-aspek apa saja yang perlu mereka, ketahui dan mereka perkuat ya ketika melakukan project tersebut gitu ya. Tapi banyak ya, saya yakin banyak sekali hal-hal yang dalam keseharian karena balik lagi numerasi itu muncul dalam ya sehari-hari itu ya dan juga, balik lagi ya, pada definisi yaitu, sebenarnya membantu mereka mengambil keputusan. Misalnya yang tadi mereka mengambil satu keputusan ya yang mana yang lebih murah begitu ya ketika harus Mhm. membeli. Nah, itu sesuatu yang akan mereka alami setiap ya dalam keseharian itu, ya. Jadi, itu justru membuat mereka tertarik, menarik, dan melihat, "Oh ya ini sesuatu yang ya yang saya perlukan, yang saya gunakan." Ya, artinya strategi media itu sesederhana itu bisa kita temukan dan bisa kita challenge dalam pembelajaran numerasi. Bahkan mungkin petik sayur aja, petik kacang panjang. Kalau Mhm. untuk terancam kecil-kecil, untuk lalapan agak panjang itu udah dimensi numerasi. Ya, banyak. Oke, Pak Diki Misalnya ini misalnya iya ya. Pixar ya, mungkin teman-teman, anak-anak remaja kan sering menonton film animasi Pixar. Ya Mhm. ternyata di balik Pixar itu mereka banyak sekali menggunakan konsep-konsep dasar matematika di situ. Ya, contoh Oke. lain juga GPS, ya di balik GPS itu ada, aspek, numerasi ya atau aspek, konsep matematika yang aplikasi. Jadi dalam banyak hal ya sebenarnya kita tinggal mencari ya dan bisa memberikan tantangan kepada siswa ya, "Coba kamu cari tahu ya."
di balik itu apa sih konsep-konsep yang mungkin mereka pernah belajar atau sedang pelajari itu yang bisa digunakan di balik teknologi tersebut. Oke. Pak Diki, ini ada yang sudah bertanya di kolom chat Oke, baik. YouTube dari akun YouTube channel Eta Mayasari atau Ibu Mayasari dari SD Fluency Kids Pagar Alam. Bapak, bagaimana cara kita seorang guru untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya numerasi dalam kehidupan? Meskipun tadi sebetulnya di awal sudah di-spill, mungkin beliau baru bergabung. Ya. Mungkin bisa di headline lagi sama Pak Diki seperti apa sih biar Ya. sadar gitu. Ya, jadi ini khususnya di SD ya. SD itu menurut saya anak-anak SD itu mereka masih sangat tertarik ya dengan yang namanya matematika dan numerasi gitu ya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita memberikan stimulus gitu ya. Jadi jangan kita mengajarkan matematika dan numerasi itu sebagai sesuatu yang abstrak tanpa konteks gitu ya. Nah, jadi salah satu cara menurut saya yang paling penting bagi guru adalah coba cari konteks yang menarik, yang dekat dengan kehidupan anak-anak, ya, sehingga mereka langsung diajak untuk berpikir dalam konteks tersebut. Ya, tidak seperti dulu kan, kalau dulu kan matematika ya, dimulai dengan apa? Dimulai langsung dengan rumus gitu ya, dimulai langsung dengan contoh soal. Ya, seringkali juga contoh soal itu agak tidak berkaitan dengan kehidupan ya, tidak real gitu ya. Lalu setelah itu ada latihan soal, lalu selesai. Baru nanti belakangan terakhir-terakhir itu baru dikasih soal cerita. Itu pun kalau soal ceritanya itu real gitu ya. Seringkali soal-soal cerita yang ada dalam matematika itu jauh dari kehidupan anak. Ya, atau bahkan dibuat-buat ya, tidak real. Nah, jadi menurut saya yang paling penting adalah mulai dengan konteks-konteks yang real, yang mungkin permasalahan yang dihadapi ya oleh anak-anak ya, dan disitulah mereka mulai coba memikirkan melalui konteks itu konsep matematikanya atau konsep numerasinya, sehingga mereka melihat itu sebagai sesuatu yang relevan, yang dekat gitu. Nah, sehingga disitulah saya yakin mereka tidak akan melihat matematika sebagai sesuatu yang hanya mereka hafal, ya, lalu hanya diingat untuk nanti kalau ada ujian, lalu dilupakan setelah itu. Ya, karena itu sesuatu yang memang nyata, ya, real di dalam kehidupan mereka. Itu kalau SD ya Pak Diki. Ya, Kalau anak semua. SMA nih. Ya harusnya berlaku ya untuk semua ya, cuma memang semakin ke atas kan kelas-kelas SMP, SMA itu konsep matematikanya itu kadang-kadang mulai lebih abstrak gitu ya, mulai lebih Betul. abstrak ya, dan mulai lebih sulit ya mencari konteks-konteksnya ya. Nah, tapi tidak apa-apa gitu ya, menurut saya kita tetap berusaha mencari sebisa mungkin ya konteks-konteks yang real yang bisa kita gunakan. Ya, nah ketika anak-anak itu sudah mulai lebih, oh ternyata tidak sesulit yang dia bayangkan, ya mereka sudah melihat itu sebagai sesuatu yang lebih realistis. Nah, salah satunya juga kita bisa menggunakan matematika sendiri sebagai konteks ya, eksplorasi. Nah, tapi tentu pendekatannya bukan yang menghafal rumus ya, tetapi bagaimana mereka diajak untuk berpikir kritis ya, untuk melihat pola misalnya ya, untuk bisa lebih memperhatikan eh, apa making sense-nya gitu ya. Jadi matematika itu sebagai sesuatu yang mereka berusaha untuk pahami, bukan sesuatu yang hanya dicekoki gitu ya. Nah, mereka jadi bisa bereksplorasi, mencoba gitu ya. Lalu misalnya gagal nggak apa-apa gitu ya. Mereka belum berhasil pertama kali, mereka coba lagi dengan cara yang berbeda. Nah, sehingga pembelajaran matematika itu menjadi sesuatu yang dinamis ya, bukan sesuatu yang hanya menunggu ya dari guru turunkan gitu ya atau wariskan ya, tetapi mereka sendiri yang secara aktif mencoba dan bereksplorasi gitu. Nah, sehingga pendekatannya tentu akan sangat berbeda ya, karena sekarang siswanya mereka yang mengambil alih gitu ya, mereka yang mencoba ya menguji ya pemahaman mereka gitu ya, mereka yang mencoba untuk make sense gitu ya, dan bagaimana mereka bisa coba aplikasikan ya di dalam berbagai aspek yang mungkin dekat dengan kehidupan mereka. Mungkin tadi kalau di challenge kalau anak SMA mungkin karena Ibu tadi menyampaikan ya Pak Diki. Pak Diki tadi ada contoh dimensi ketika membawa
bagasi kabin ke pesawat. Mhm, Mungkin dikasih challenge saja tuh sama dengan market kardus bekas meskipun itu mhm, anak SMA mhm. atau untuk mendesain ruangan kamar misalnya atau ruang tamu 5 kali 6 meter, peletakan sofanya seperti apa, almari mungkin, atau mejanya butuh yang berapa lebarnya sofanya, karena akan terlihat luas atau sempit itu juga dari penataan interior seperti itu ya Pak Diki? Mhm, ya jadi, apa, permainan spasialnya gitu ya, bagaimana mereka Betul bisa betul betul. menata ya spasialnya itu dengan, lebih maksimal gitu ya, memaksimalkan space. Nah itu sebenarnya nanti kan orang-orang arsitek tuh yang akan belajar, nah mereka punya dasar, yaitu ketika mereka punya pemahaman spasial yang baik. Mhm, oke, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara Pak Diki. Ya. Menarik sekali sampai kita jeda iklannya cuma 1 kali doang. Karena Pak Diki langsung memberikan contoh-contoh real dan aplikatif dan nanti materinya meskipun tadi cuman, spill atau men-trigger Ibu Bapak sedikit-sedikit, nanti juga bisa Ibu Bapak unduh dan sebelum mengisi daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat bagi sahabat BPGP DIY dan juga insan edukasi dimanapun berada, kami ingatkan kembali link daftar hadir kami tautkan atau kami sematkan ke dalam link YouTube channel sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya Ibu dan Bapak. Jadi setelah itu sudah tidak bisa diisi lagi. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang, kemudian melewatkan tayangannya, bisa nonton ulang YouTube-nya, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian baru bisa mengisi link absensi. Dan sembari kita mengisi link absensi, boleh loh dituliskan di kolom chat YouTube channel kita. Kira-kira kalau Pak Diki hadir lagi nih, judul apa yang ingin dikupas atau ingin diketahui lebih mendalam terkait matematika ataupun numerasi, dan untuk jenjang apa dan spesifik di teori atau materi apa. Silahkan dituliskan, nanti begitu beliau ada waktu luang, insya Allah akan kita undang kembali. Semoga Pak Diki masih berkenan ya Pak Diki? Ya tentu tentu, Mbak Via. Ini nyelipin jadwal beliau, calling, aduh, menunggu jadwal Pak Diki untuk bisa berkenan hadir nih. Sebetulnya pertanyaannya masih banyak Bapak, karena termasuk guru-guru gimana sih Pak, kita udah inovatif, misalnya di Mhm. kelas 7 mengajarnya, pas di kelas 8 kita ketemu rekan guru kita misalnya mengajarkan numerasi itu kembali lagi ke konsep hafalan. Itu tuh banyak sekali pertanyaan Pak Diki, semoga nanti di lain kesempatan Pak Diki masih punya waktu untuk membersamai kami dalam program Sisi Cermat BPGP DIY. Dan sebelum kita mengakhiri nih Pak Diki, apa sih yang ingin Bapak sampaikan Ya, biar oke. semakin viral dan nggak miskonsepsi lagi terkait numerasi ini? Ya, ya mungkin saya mau tekankan kembali bahwa numerasi itu bukan cuma angka, bilangan, operasi ya, tetapi lebih luas. Nah, dan terutama saya rasa Bapak Ibu guru ya mulai, buka mata gitu ya dan buka telinga ya, numerasi itu sebenarnya ada di sekitar kita di mana-mana. Nah, tinggal kita bisa lebih peka ya waktu kita melihat sesuatu, coba pikirkan ya, "Oh ini bisa nggak saya jadikan mungkin satu konteks gitu ya, satu pembelajaran numerasi." Nah, kadang-kadang kita mungkin bisa surprise ya, ternyata, oh ada gitu ya, yang cuma mungkin selama ini kita tidak terlalu, peka gitu ya, kurang kita perhatikan. Nah, sekarang saya mengajak kita sama-sama coba mulai lebih peka ya, mulai melihat ya, apa-apa saja yang ada di sekitar kita gitu ya. Kadang-kadang poster ya, kadang-kadang ada hal yang sederhana yang kita lihat itu ternyata bisa dijadikan media ya, bisa menjadikan satu stimulus sumber untuk pembelajaran numerasi di dalam kelas. Ya, dari saya itu saja, salam numerasi untuk Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sekali Pak Diki dan juga mungkin kita ingin menambahkan sedikit ya Pak Diki ya bahwa tanggung jawab untuk keterampilan numerasi bukan hanya pada guru matematika. Betul. Jika rapor pendidikan sekolah Ibu dan Bapak numerasinya masih rendah, yuk refleksi bersama-sama guru mata pelajaran apakah ini sudah bisa mengengage keterampilan numerasi peserta didik sehingga nanti potret di rapor pendidikan sekolah bisa mencerminkan kemampuan numerasi peserta didik sesuai dengan yang diharapkan yaitu kualitas
lulusan yang berkualitas dan mampu menjadi problem solver, seperti itu. Terima kasih Pak Diki atas Ya, kehadirannya. sama-sama Mohon Mbak maaf Tia. jika ada yang kurang berkenan selama mengawal Pak Diki dalam diskusi siang hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat BPG PDIY yang sudah bergabung dalam kanal YouTube BPG PDIY, Kemendikbudristek, dan juga insan edukasi dimanapun berada yang senantiasa setia mengikuti program Sisi Cermat. Sana sini cerdas bermatematika. Oke, saya Nur Fitriana selaku moderator pada siang hari ini dan juga Bapak Ya, Diki saya. Susanto. Bapak Diki Susanto pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dalam program Sisi Cermat berikutnya dengan judul dan materi yang berbeda. Selamat Ya, siang. selamat siang semua.